ibadah kita hari Minggu pagi ini tuh saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk device HP boleh di silent sehingga tidak akan mengganggu peribadatan kita. Kita siapkan hati kita, kita memulai ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk, dan Dia sudah memanggil kita sebagai alat kerajaannya. Mari kita mau angkat pujian. Kau telah memilihku. Memilihku
sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah pada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita tetap mau menyembah Tuhan, karena Tuhan hadir di bait kudusnya saat umatnya mencari wajahnya. Kita mau angkat pujian ini, hadirat-Mu memenuhiku, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa hadirat-Nya memenuhi hidup kita. Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajah, Umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mendekat dengan umatnya, Yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. kita akan pujian ini dari awal dan di akhir pujian. Saya minta Bapak Pendeta Per Harefa untuk Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta. memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur
memberkati Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebabnya di hari Minggu yang baik ini, di hari Minggu pagi ini, kami berserah di hadapan Tuhan, datang bersekutu, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai petugas pelayan pada hari ini, dan juga sebagai kami umat yang datang untuk menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk merayakan akan sukacita oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang minggu kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Ini kami serahkan seluruh rangkaian peribadatan kami pada pagi hari ini, mengawali bahkan sampai mengakhirinya. Biarlah Roh Tuhan yang akan hadir senantiasa memberikan kami telinga yang mendengar, hati yang siap untuk menerima dari firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami pada hari ini. Saudara-saudara kami yang masih ada dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya juga langkah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Bahkan jika ada saudara-saudara kami yang masih belum mendapatkan tempat untuk beribadah, kiranya juga tangan Tuhan akan menunjukkan bagi mereka supaya mereka datang bersiap untuk hadir dan bersama dengan kami menikmati akan kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya, dan terlebih juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk hamba-Mu Bapak Guru PGA yang akan memberkati kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Engkau senantiasa memberkati, memberangkatkannya melalui kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan disebarkan bagi kami hari ini menjadi firman yang hidup dan menjadi implementatif bagi kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita tetap berdiri, kita mau bersukacita, kita mau terima sukacita surga.
Kita mau berdoa persembahan kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat pujian Satu Kota Tanpa Malam. Dan di akhir pujian nanti kita akan berdoa. Bapak Ibu silakan dipersilakan tepuk tangan ya. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam. Di Yerusalem baru, di rumah Bapa mulia. Aku rindu ke sana. Aku rindu ke sana. Bersama Yesus Tuhanku, aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku. Dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Sekali lagi, satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam. Di Yerusalem baru, di rumah Bapa mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku. Dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku. Raja damai dalam hidup. Inilah harapanku, tujuan hidupku. Dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Raja damai dalam hidupku. Sekali lagi, Raja damai dalam hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sudah 1 minggu lamanya Tuhan Kau memberkati kami dengan berlimpah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberi persembahan kami. Kami percaya Tuhan, persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Persembahan kami boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan berlimpah Tuhan. Baik saat ini kami yang bisa memberi maupun belum bisa memberi. Kami percaya Engkau tidak pernah berhenti untuk memberkati kami. Bapak, kami mau memberi Tuhan, baik hati kami, waktu kami, materi yang kami punya Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Baik, kita akan memberi persembahan kita. Pada yang bertugas dipersilahkan. Kita mau angkat pujian berkat anak cucu kita, berkat anak cucu. Kita percaya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah sehingga anak cucu kita juga diberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati anak cucu kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
sehingga anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Baik, kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman-Nya ya dan amin. Dan kemenangan sudah dijamin. Kita mau angkat pujian, ya Tuhan, aku percaya. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Percaya
Haleluya. Kurang serentak, hanya belum fokus. Sekali lagi saya sapa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Kalau ada sukacita, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hari ini kita terus belajar firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita terus bersukacita. Sukacita kita, kenapa ada sukacita? Karena kita ada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, langsung kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 17. Nah, sampai ke 20. Saya ulang kembali. Lukas 10 Lukas pasal 10 ayat 17, 18, dan 19 sampai ke 20. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita bergantian, ini ada 4 ayat. Saya yang pertama, Bapak Ibu kedua, dan ketiga saya, dan terakhir Bapak Ibu kembali. Saya akan memulainya dari ayat 17. Judul perikopnya adalah kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Akulah. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Nama Bapak Ibu dan saya ada di surga. Amin. Amin. Nah, sekarang kita memberikan temanya adalah bersukacita sebab namamu ada terdaftar dalam surga. Dari ayat pertama dia mengatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Setan-setan takluk kepada murid-murid yang 70 orang ini karena nama Yesus Kristus. Kita belajar dulu, ternyata Bapak Ibu, bukan hanya 12 murid Yesus, tetapi ada 70. Ada lagi yang 70. Jadi kelompok yang 70. Ada rasul-rasul itu yang 12, dan sekarang ada yang 70. Kita belajar. Nah, yang ke-70 ini adalah Yesus menyuruh mereka ke setiap bangsa. Mereka adalah berpasangan. Ada 2 orang. Lah inilah yang kembali kepada Yesus, memberitakan kepada Yesus, mereka bersukacita sebab iblis, setan takluk kepada mereka. Saya mencari yang ke-70 ini, nama-namanya tidak tertulis dalam Alkitab. Tidak dikasih secara spesialis mana ini yang mana nama-namanya, tapi tidak. Ini 70, jadi kelompok 70. Saya pikir ini adalah yang menyebar ke seluruh dunia. Ini 70. Lalu mereka kembali, Bapak Ibu, memberitakan bahwa nama Yesus itu adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sehingga setan. Lalu apa jawab Yesus kepada mereka? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus sudah tahu. Bahkan dalam namanya, iblis sudah tidak ada lagi suaranya. Sudah jatuh bagaikan kilat dari langit. Dilanjut,
oleh Yesus, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kalau kita berpikir firman ini, Bapak Ibu, jika ada dan Tuhan memberikan kuasa kepada seseorang, sekalipun orang yang tidak kita anggap, maka bisa berkuasa. Bahkan batu pun kalau Tuhan memberikan kuasa, maka bisa berkuasa menghancurkan segala musuh. Artinya, segala sesuatu itu dikendalikan oleh Yesus dan izin daripada Yesus. Sudah ada. Kalau kita membaca dari kitab-kitab Perjanjian Lama, ular tembaga yang dibuat dan digantung di tiang waktu itu. Apakah ular itu yang berkuasa atau dari mana kuasa? Sehingga orang-orang sekarang ini mereka memuja ular karena kejadian historikal di tahun yang sudah terbuat itu, yang membuat orang menyembah ular yang dibuat sama seperti hari itu. Jadi jangan heran orang-orang percaya kepada perbuatan-perbuatan apapun. Gajah juga bisa disembah. Dan apapun itu, jika Tuhan memakainya, maka yang salah seringkali manusia itu. Mereka memuja hal objek yang dibuat oleh Allah berkuasa, sehingga Allah dilupakan. Sebelum kita masuk, kemarin beberapa minggu yang lalu baca buku yang spiritual, judulnya buku spiritual lah begitu. Nah, dia menulis ada namanya, ditulis itu energi luz. Yang diartikan adalah energi luz itu adalah energi yang dihasilkan oleh manusia oleh karena dia marah, dia emosi, dia benci, dan menderita. Nah, saya membaca Bapak Ibu, ternyata manusia itu tidak hanya melulu, kalau kita pandang adalah manusia itu hanya makhluk biologi aja. Dia hanya maksudnya saya adalah dia hanya seperti yang kita lihat adalah berjalan, bergerak, bersuara. Itu makhluk biologis. Tetapi sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang dibentuk, itu adalah yang dikatakan roh dan jiwa yang dihidupkan oleh manusia. Jadi kita hidup itu oleh karena itu, Bapak Ibu. Nah, manusia itu bukan hanya sekedar manusia biologis, tetapi manusia ini adalah menghasilkan yang namanya energi luz. Energi luz ini adalah energi yang dihasilkan oleh ketika setiap orang marah. Ketika dia marah, maka ada energi yang keluar. Kita tidak melihat. Ketika hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesungut-sungutan, dan ini adalah keluar. Nah, Bapak Ibu, kita tidak menyadari bahwa ada orang-orang kelompok yang sedang berusaha supaya dunia ini semakin hidup dalam penderitaan, kesusahan, dalam kebencian, dalam amarah, supaya apa yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh manusia itu melalui emosi mereka, mereka ambil. Jadi sebuah energi yang memberikan mereka keuntungan atau makanan.
Kalau saya pikir-pikir, ini adalah ketika emosi itu ada, ketika amarah itu ada, yang enak itu siapa? Ini sedikit kita agak beralih dulu ya, nanti kita kembali lagi ke pokoknya. Sesungguhnya yang sedang terjadi dalam hidup di dunia ini adalah bukan penderitaan itu yang menjadi tujuan orang-orang yang berkelompok menghasilkan dan yang menyerap yang namanya emosi ini atau energi emosi ini. Bukan berarti yang namanya ekonomi yang susah itu adalah tujuan para elit ekonomi, tidak. Tetapi mereka memperalat yang namanya kesusahan ekonomi, virus, mereka sengaja membuat supaya manusia itu menghasilkan, mengeluarkan emosi yang namanya adalah lust. Itu adalah yang dikatakan, diartikan dalam spiritual. Itu perkataannya adalah energi lust. Nah, itu sekarang tidak menyadari bahwa ketika ada penderitaan manusia, maka kita ini adalah mensuplai makanan mereka oleh karena kita ini. Jadi yang menurut kita berpikir pada hidup kita ini adalah hanya hidup saja, tubuh kita bekerja dan itu kita makan, tidak. Tetapi manusia ini dipergunakan oleh orang-orang tertentu ketika dia stres, ketika dia marah, ketika khawatir, itu mereka akan menangkap energi itu menjadi makanan mereka. Nah, kita berhati-hati di sini. Kita kembali, Bapak Ibu. Yesus menyuruh 70 murid-murid pergi, katakan, di setiap bangsa dengan dibagi-bagi. Lalu mereka pulang, datang. Kami sudah menyatakan bahwa mukjizat atas nama Yesus itu iblis sudah mati. Lalu apa kata Yesus? Enggak. Itu sih boleh bersukacita. Tetapi apa yang paling bersukacita dalam kehidupanmu adalah, namun demikian janganlah bersukacita oleh karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Betapa pentingnya itu yang dikatakan, saya sudah ada terdaftar di surga. Orang-orang yang disuruh 70 orang murid-murid Tuhan Yesus, ketika kita baca nanti di Yohanes 6 ayat 66, mereka semakin berkurang dan meninggalkan Yesus. Bisa ditayangkan? Yohanes 66 ayat 6. Kembali. Yohanes 6 ayat 6. Saya baca, ada di atas ya. Boleh, Bang Dedi, minta tolong. Yohanes 6 ayatnya ke-6. Inilah firman Tuhan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, Sorry. Yohanes 6 Yohanes 6 ayat 6. Ya, Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari Oke. Yohanes 6 ayat 66. Beginilah firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. sesungguhnya ini yang 66. Inilah yang 70 orang ini. Kenapa? Kita berpikir, saya alihkan pikiran kita dulu ya, ke spiritual, jangan melulu ke dunia. Jadi dikatakan dari awalnya, Yesus mengatakan,
ketika akulah roti hidup, barang siapa yang memakan aku, maka dia tidak akan lapar. Pemikiran mereka, murid-murid pada saat itu, mereka bilang bagaimana kita bisa makan dia. Sehingga mereka pergi melupakan dan meninggalkan Yesus. Karena dalam pemikiran mereka, bagaimana mungkin bisa. Sehingga mereka pergi. Melupakan, meninggalkan Yesus. Karena berat. Maka Yesus mengatakan sebelumnya, kamu bersukacita karena engkau sudah terdaftar dalam surga itu. Nanti di kemudian hari ada berbagai macam terjadi dalam kehidupan ini, maka kamu tetap bersukacita sebab namamu ada dalam surga. Mengapa murid-murid yang ke-12 itu mereka hidupnya mati syahid? Karena mereka bersukacita atas kehidupan mereka yang setelah tertulis terdaftar dalam surga, mati pun gak apa-apa dunia ini. Jadi beralih kepada spiritualitas yang tadi saya bilang. Hidup manusia jangan melulu berpikir tentang kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, kenapa pernah nggak mendengar yang namanya kita atau orang Kristen yang sudah menyembuhkan, yang membuat mukjizat, tapi pada ujungnya lupa pergi meninggalkan Allah. Ini bukan berarti yang disampaikan kembali oleh Pak Gembala kemarin kita tetap selamat. Tetapi ada sesuatu hal yang kita peroleh dan kita temui dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita mundur daripada Allah. Karena kita lupa bahwa nama kita terdaftar dalam surga. Sudah terdaftar memang. Tetapi kalau kita menemui hal-hal yang menyusahkan diri kita, maka tidak sedikit orang yang sudah keluar murtad terhadap Allah. Kita berhati-hati dalam hidup kita. Kita pun rajin ke gereja, rajin berdoa, dan sama seperti yang 70 murid ini, Bapak Ibu udah diberi kuasa. Udah bisa takluk setan sampai seperti kilat jatuh dari langit. Betapa kuasa itu dahsyat. Tapi pada ujung-ujungnya tuh, pada mengundurkan diri satu persatu menghilang, dan di akhirnya sudah tidak ada lagi tertulis dalam Alkitab yang 70. Saya pikir takutnya kita ini, saya sendiri yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan di atas mimbar ini, aku khawatir. Saya juga bisa mengundurkan diri. Sama seperti orang-orang yang 70 ini. Enggak menjamin. Tetapi hanya ketika kita mengingat bahwa namaku sudah terdaftar di surga. Itu karena apa? Itu hanya karena anugerah Tuhan. Apa sih yang kupikirin? Jadi, jangan pikir hari ini adalah kita ada di rumah Tuhan dan nanti di luar gereja kita akan berbuat apa. Maka ini yang saya bilang tadi, energi loss atau energi emosional yang dihasilkan oleh manusia, dan ini sengaja dibuat oleh elit-elit global supaya mereka menikmati hasil daripada itu.
tidak heran ke gereja ada yang anggot-anggotan karena tidak tahu hal-hal yang terjadi akan datang. Dan itu memang sengaja dibuat. Sejak terang-terangan Yesus itu datang melepaskan kita dari segala itu. Tidak ada yang tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tidak ada yang tidak hidup dalam penderitaan. Tidak ada. Tapi kita ingat hari ini. Jangan memberi makan bagi mereka. Inilah yang dikatakan Yesus. Berperang itu bukan karena ini yang disampaikan oleh Paulus. Berperang bukan karena kita harus berperang terang-terang, tetapi berperang melalui Roh. Ini sebenarnya. Setiap kita mengeluarkan emosional, kemarahan, kebencian, dan keluh kesah yang keluar, mereka mempergunakan. Maka saya bilang, mungkin orang yang suka berkeluh kesah cepat sekali keriput, mungkin seperti saya keriput mikirin Bapak Ibu. Kenapa? Dia disedot dan akhirnya kita kehilangan gairah. Padahal kita ada dalam surga. Tuhan sudah mengatakan itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Woi, kamu sudah ada di dalam kerajaan Allah. Kamu ada di dalam kerajaanku. Maka bersukacitalah. Manusia hari-hari ini udah hilang sukacitanya. Sukacita sudah habis. Mulai hari ini saya yakin. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ada ini, semakin hari kita dicas, menyala lagi hidup kita melalui iman terhadap Yesus. Jadi saya pikir saya tadi dari kecil, nanti kalau saya sudah besar saya bilang saya bahagia. Kenapa? Mulai ada penolong, ada istri. Mulai ada anak, ada yang menolong sedikit. Tidak. Kita itu semakin banyak berpikir. Semakin banyak tanggung jawab yang harus kita bangun. Yang harus kita angkat. Semakin kita menyadari, mengerti bahwa hidup kita semakin banyak yang akan kita tanggung jawabkan dalam hidup kita. Dan itu adalah sebuah beban. Jadi semakin hari semakin kita menyiapkan diri. Apapun itu yang terjadi. Jangan menyia-nyiakan. Dan jangan undur daripada hal yang telah disediakan itu. Diberi hadiah secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus terhadap kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi cuma-cuma. Pernah nggak kita merenungkan hal itu? Tuhan begitu baik dalam hidup. Makanya kadang kita menyembah, kita berdoa. Coba merenungkan dulu diri kita. Layaknya kita ada di hadapan Tuhan, memuji Tuhan itu karena apa? Itu karena kasih karunia Allah. Maka dengan itu kita merenungkan akan hal itu, mengeluarkan hal yang indah. Dalam hati itu meluap kebahagiaan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang telah memberi hidup bagiku. Apalah hidupku yang sudah tadi tidak ada arti, tetapi diberi arti oleh Tuhan dan menjadi pengwaris kerajaan Allah. Tidak berbuat apa-apa, tetapi siapa yang berbuat? Karena Dia adalah Yesus yang memberi.
maka kita benar-benar datang kepada Tuhan. Karena melalui hidupnya lah kita bisa hidup. Maka saya bilang, sekalipun sahabat karibku pergi meninggalkanku, semua keluargaku pergi meninggalkanku, bahkan keluargaku meninggalkanku, tetapi aku percaya ada Yesus yang ada bagi hidup saya. Begitu. Dia adalah penolong sejati kita. Bahkan apapun yang terjadi hari ini dalam hidup kita, di titik terendah sekalipun, jangan undur daripada Tuhan. Kembali dari awal. Orang-orang yang 70 itu, murid Tuhan Yesus, mereka melakukan mukjizat. Yang salah terkadang kita orang-orang yang ada dalam Tuhan terlalu bangga oleh karena apa yang kita perbuat. Saya sudah melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di mimbar, maka ada sebuah kebanggaan, bagus. Tetapi jangan mencuri kemuliaan Allah. Ada orang yang berbuat, menyembuhkan, membuat mukjizat, sama seperti orang-orang yang telah takluk iblis terhadap mereka. Mereka sebenarnya bangganya bukan karena Tuhan, tapi mereka bangga. Tuhan, aku sudah begini. Tuhan, aku sudah menyembuhkan, bangga. Tapi bangga boleh, tapi jangan angkuh, jangan sombong. Terkadang kita sudah berbuat begitu, Bapak Ibu. Ya. Seakan-akan kita itu adalah, tidak ada lagi Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Sementara yang melakukan itu adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus, segala apapun yang engkau perbuat, perbuatlah di dalam nama. Bukan kamu, bukan saya. Ya kalau menderita saya lah, tapi kalau yang bangga-bangga bukan saya, tetapi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan banyak saya lihat hari-hari ini, seakan-akan jadi Tuhan. Sekalipun mereka menyebut nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi dalam hati yang sebenarnya, mereka hidup dalam keangkuhan mereka. Inilah yang katakan Yesus. Jangan bangga akan hal itu. Jangan bangga akan pelayananmu yang sudah ribuan jemaat. Jangan. Tapi tetap kembali bangga bahwa engkau ada dalam surga. Itu yang membuat meminimalisir kita hidup dalam keangkuhan. Apapun itu tingkatan-tingkatan yang kita capai, kembali kepada Yesus. Maka saya percaya ketika itu semua, maka yakin kita percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Maka mungkin tidak ada undur diri. Karena motivasi lain. Doa tidak didengarkan, ya enggak datang kepada Tuhan. Itu sama sebenarnya. Orang yang membuat mukjizat atas nama Yesus sama orang yang Tuhan tidak mendengarkan doa mereka, maka itu 50, sama-sama. 11-12, hanya beda-beda dikit. Karena kenapa? Sama aja mereka. Karena kenapa? Mereka mencari, melabelkan nama Tuhan atas jidat mereka, tetapi tidak atas nama hati mereka. Itulah sukacita kita, Bapak Ibu. Jadi kita melayani, kita apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tetap kembalikan. Tidak heran, Bapak Ibu, manusiawi ini loh. Kita hidup dalam daging.
Ada banyak orang yang berambisi mengejar yang namanya kekuasaan. Tuhan tahu, kalau Tuhan yang angkat, ya diangkat bisa. Tidak ada manusia pun yang bisa merendahkan, katanya dalam nyanyian. Jika Tuhan semua itu lakukan, maka ya saya yakin dalam kondisi apapun hidup kita, jika ada dalam hati kita, sudah, Tuhan Yesus yang baik menolong kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu, sesungguhnya hidup itu adalah ketiadaan. Yang adalah Yesus Kristus. Saya ulang kembali. Sesungguhnya hidup ini adalah ketiadaan. Hidup kita itu tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena sudah mati oleh karena dosa. Yang ada itu apa? Yesus Kristus yang ada, yang menghidupkan hidup kita hari ini, yang memberi kita kemampuan hari ini. Dia adalah Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan.